Cara melepas karburator Hayati Skywave sama saja ya. Ini contohnya karburator Tokaido yang saya pakai di Hayati saya. Sama, kalau karburator Skywave Hayati pada mulanya ya dibuka pakai kunci 12. Ini 12 untuk membuka cuknya. Setelah dibuka, nah ini saya sudah lepas ya cuknya ini. Jadi setelah dibuka pakai obeng ini dikendori klem pengikat karet filter udara sama karet manipol. Ini dibuka. Setelah kendor, ini juga kendor, tinggal ditarik. Nah, ini ditarik ya. Klemnya ditarik ke belakang. Tinggal dirogoh, karetnya ditarik. Nah, sudah, tinggal dikeluarkan. Ditekan cuknya atau mulut moncong karbu ya. Mulutnya karbu. Nah, sama kepalanya. Sudah keluar. Nah, tinggal dibuka pakai kunci 10 kabel gasnya. Skywave Hayati sama, pakai kunci 10 untuk ngendorin. Ini karburator Tokaido saya, Tokaido Spin. Tinggal diservis, mudah. Dan yang perlu diperhatikan adalah ini harus diikat karena ini bisa kena angin. Nah, bagian sini yang saya kasih telunjuk ya. Nah, ini yang saya kasih telunjuk ini. Nah, ini ada lembaran terintegrasi ya. Lembarannya ini bisa nyangkut ke throttle-nya ini. Jadi ada risiko gas bandang, gasnya tersangkut. Jadi perlu diikat pakai kabel tis atau tembaga boleh. Dan yang perlu diperhatikan adalah ini. Seringkali saya jumpai punyanya customer itu ininya lepas, jadi ada jarak antara kabel dengan kepala busi. Maksudnya begini ya, saya peragakan. Nah, jadi posisi nancep gini, itu kabelnya cuma nancep gini aja. Harusnya diulir, tapi dia nancepnya begini saja. Otomatis waktu jalan apinya loncat. Digas 60 km per jam nunduk. Jadi waktu digas full, digas pol ya, itu speedonya nyala itu 60 km per jam nyantol. Nyantol itu istilahnya apa ya? Berhenti sampai di sana saja 60 km per jam. Ke 80-nya berat atau ada yang nyantol di 80 km per jam, tidak bisa sampai 100. Itu karena ini ada jarak. Begitu saya tancapkan ini terjadi di Hayati ya, barusan saja. Hayati saya ini. Setelah saya tancapkan dengan benar sampai ke dalam, tes lari lagi langsung 100 km per jam dengan mudah, gampang. Jadi ini penting, perlu diperhatikan, wajib diperhatikan. Jaraknya gimana caranya ya, begini. Dimasukkan semua. Wah, goyang kameranya. Sesudah muncul, nah kuotanya habis ini. Oke. Nah, sesudah muncul itu di mal dulu kedalamannya ini.
kelihatan dasarnya ya. Nah, ini kelihatan dasarnya sampai di sini. Ditandai. Dangkal ini memang, tidak dalam. Nggak dalam seperti Karisma dan Cobusi, Honda C series lainnya ya. Biasa sampai dalam masuk ini. Ini dangkal ini Matic, nggak tahu kenapa. Setelah ditandai dengan kuku, nah seakan-akan kabelnya masuk di sini. Masuk di dalam sini. Ini ditandai juga dengan jari. Telunjuk sebelah kiri saya. Ini ditancapkan, diolir sampai masuk ke telunjuk, menyentuh ke telunjuk. Langsung saja kasih contoh. Nah, mentok ya. Ini diolir langsung berat. Berarti tandanya mentok. Agak berat. Daripada tadi yang jalan terus, muter jalan sampai ini mentok. Cukup. Ini disarungkan kembali. Sarungkan sampai mentok ya, dengan benar. Nah, ini baru ditancapkan. Sampai ada bunyi krek. Nah, bunyi krek ini tandanya ngunci kedratnya. Dan ini pasti masuk ke dalam sini mentok. Pasti enak nanti. Jadi itu saja yang perlu diperhatikan. Jadi selain cara membuka karburator, juga wajib diperhatikan kabel koilnya ini. Busi juga nancepnya sempurna, duduk, jangan longgar. Nanti bocor kompresi, gejalanya nanti sendat-sendat atau membingungkan. Dan jangan lupa filter udaranya wajib bersih, steril, businya ganti baru ketika memakai karburator dari saya. Oke, sekian, beres. Cara pasang karburator seperti tadi, tinggal dikembalikan, diurut secara mundur ya. Tangan merogoh karet supaya untuk bisa mengontrol, bisa mengatur karetnya ya. Disimpan dulu. Nah, di sini karburator masuk, selang bensin. Nah, mudah caranya. Tinggal didorong masuk, diputar-putar ya, masuk semua. Dirogoh lagi, dikontrol. Klemnya tetap ya ditarik ke belakang ya. Pastikan semua dirogoh pakai jari agar semua tertutup dengan sempurna, duduk sempurna, baru klemnya dimajukan. Oke. Nah, sudah selesai, mudah. Tinggal pasang selang bensin, pasang cuk. Ini sudah saya lepas ya cuknya. Nah, tinggal dipasang. Ini disap. Ini disedot. Ini hubungannya ke keran vakum. Kalau ini disedot dengan keras, bensin akan turun. Bensin dari tangki bensin akan turun. Nah, kalau sampai disedot sekuat-kuatnya, ini keluar bensin, berarti malfunction, keran vakumnya harus diganti. Itu rusak. Sebab keran vakum walaupun disedot sekencang mungkin, itu tidak akan keluar bensin di sini. Karena ini cuma sensor, supaya membrannya terangkat, bensin jalan. Keran vakum. Jadi ini disedot sekuatnya, tidak boleh keluar bensin. Kalau sampai bensin masuk ke mulut, wajib diganti, harus diganti keran vakumnya. Karena
bensin bisa ngocor di manifold, bypass langsung tanpa lewat karburator, jadi langsung masuk ke mesin. Ini penyebab borosnya Skywave. Nanti businya bisa hitam, entah basah atau kering ya, tergantung derasnya bensin. Kalau bensinnya deras ya bisa basah. Oke, sekian yang perlu diperhatikan dalam pemasangan karburator, sekalian mengecek fungsi kran vakum. Disedot, ininya mengalir. Nah, saya berikan contoh aja ya, langsung ya. Saya sedot. Nah, setelah saya lepas, bensinnya stop, tidak mengalir. Ini kran vakumnya bagus. Juga tidak ada bensin yang masuk ke sini, ke mulut saya, sewaktu saya sedot.